Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada subuh yang penuh berkah ini. Alhamdulillah kita dimudahkannya untuk mengisi waktu dengan sesuatu yang bermanfaat insyaallah bagi jiwa, bagi dunia dan bagi kehidupan kita. Mudah-mudahan majelis ilmu yang kita hadiri pada subuh hari ini memberikan manfaat yang luar biasa dan membuat kita bisa mendapatkan fadilah-fadilah atau keutamaan yang salah satunya adalah mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan para sahabatnya pernah mengatakan, seandainya kalian melewati sebuah taman surga, maka berhentilah di situ. Nikmatilah keindahannya. Ada sahabat yang bertanya, apa itu taman surga itu ya Rasulullah? Rasul menjawab, halaqah zikir. Halaqah zikir itu maksudnya adalah majelis ilmu, majelis yang mengingatkan kita kepada Allah, mengingatkan kita kepada agama, kepada syariat, kepada sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita juga harus berselawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan ungkapan selawat dan salam itu senantiasa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti bahwa kita ini adalah orang-orang yang tidak bakhil. Karena orang yang bakhil itu kata Rasul adalah man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Jadi orang yang bakhil itu orang yang apabila disebut nama saya di hadapan mereka tidak membalasnya dengan salawat dan salam. Jadi setiap kali kita mendengarkan nama Nabi Muhammad disebut oleh siapa saja, maka kita mestilah bersalawat agar kita mendapatkan apa yang dijanjikan juga oleh Allah dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa di antara janji yang disampaikan oleh Nabi? Salah satunya dalam hadis dikatakan, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyara. Barang siapa yang berselawat kepada saya satu kali, maka Allah akan membalas sebanyak 10 kali. Satu yang kita ucapkan 10 balasannya. Sungguh hanya keuntungan yang akan kita dapatkan dengan berselawat. Tidak ada sedikit pun kerugian apabila kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan syafaatnya di yaumul mahsyar. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Kembali pada subuh ini kita melanjutkan kajian tauhid dengan menggunakan kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah yang disyarahkan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin. Kita sudah sampaikan beberapa pertemuan sebelumnya
semacam mukaddimah penulis sebelum dia masuk kepada inti pembahasan. Jadi sudah 2 mukaddimah yang kita sampaikan. Yang pertama berkaitan dengan 4 perkara yang harus kita ketahui dan juga harus kita laksanakan: berilmu, beramal, berdakwah, serta sabar. Bagaimana kita harus sabar di dalam berdakwah atau sabar di dalam menjalankan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan pada poin yang berikutnya ada mukaddimah yang kedua, ada pula 3 perkara yang mana yang 3 ini menjadi satu kewajiban bagi setiap muslim untuk mengetahuinya dan juga untuk mengamalkannya. Apa yang 3 itu? Bahwa sesungguhnya kita harus meyakini Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan kita, yang memberikan kita rizki, dan yang mengutus seorang utusannya agar kita tidak kebingungan dalam menjalani kehidupan. Sempurnalah ciptaan Allah itu, dan sempurna juga lah pemberian Allah yang dibutuhkan oleh yang diciptakannya itu. Ketika manusia diciptakan fisiknya punya kebutuhan, Allah siapkan pula rezeki. Ketika manusia memiliki ruh dan jiwa, ruh itu punya pula kebutuhannya, maka Allah utus pula Rasul untuk menjawab semua kebutuhan jiwa manusia. Maka itu harus kita yakini. Yang kedua, yang harus kita pahami juga bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah ridha kalau seandainya kita syirikkan dia dengan siapapun. Jadi kalau kita duakan Allah itu, Allah tidak akan pernah rela. Kita syirikkan dia tak pernah suka. Meskipun kita syirikkan Allah itu dengan orang-orang mulia, meskipun kita gandengkan Allah itu dengan malaikat-malaikat yang terdekat dengan dia, bahkan meskipun kita syirikkan dengan Rasul utusannya, Allah tetap tidak ridha, karena Allah hanya ingin dia saja yang disembah. Kalau seandainya dilakukan juga, maka itu hanya akan mendatangkan kemurkaan, kemarahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan yang ketiga, ini yang terakhir dulu yang sudah pernah kita sampaikan, bahwa sesungguhnya kalau memang kita sudah taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, maka tidak boleh kita memberikan cinta dan ketaatan kita kepada orang-orang yang mendurhakai Allah dan mendurhakai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita berikan ketaatan kita kepada orang-orang yang durhaka, meskipun orang-orang durhaka itu kerabat dekat kita. Jadi mentaati mereka dalam hal mendurhakai Allah, maka itu sesuatu yang sangat tidak pantas. Karena tidak mungkin lagi kita mencintai Allah lalu kita cintai juga orang yang mendurhakai Allah. Itulah sebabnya tidak boleh ada satu ketaatan pun untuk makhluk seandainya tujuannya adalah untuk bermaksiat dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dibahas oleh para ulama akidah dalam persoalan al-wala wal bara, loyalitas. Bagaimana kita memberikan loyalitas kita hanya kepada Allah dan kepada Rasulullah, atau kepada orang-orang yang memang mentaati Allah dan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh memberikan loyalitas kepada orang yang selain itu. Tidak boleh. Kenapa?
Karena kalau seandainya diberikan loyalitas kepada orang yang durhaka kepada Allah, niscaya kita akan digiring juga untuk mendurhakai Allah dan mendurhakai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu dua mukaddimah yang sebelumnya. Sekarang kita masih pada mukaddimah yang ketiga. Belum masuk pada inti dari al-usul ats-tsalasa. Apa kata muallif? Qala al-muallif rahimahullah, i'lam arsyadakallahu li ta'atih. Sebagaimana kebiasaan beliau memulai dengan menggugah perasaan dan jiwa kita dengan sebuah doa. I'lam arsyadakallahu li ta'atih. Ketahuilah, ini tentu saja yang dimaksud di sini adalah pembaca. Karena kita sekarang yang sedang mentelaah apa yang beliau tulis. Maka kitalah yang dikhitab oleh beliau. I'lam, ketahuilah. Kepada siapa dia bicara? Kepada siapa saja yang membaca bukunya. Lalu dia berikan doa. Dia sampaikan sebuah doa. Kalau sebelumnya rahimakallah, semoga Allah merahmati dan menyayangi Anda. Kalau sekarang yang dia sebutkan arsadakallahu li ta'ati, semoga Allah senantiasa membimbing kamu untuk mentaatinya. Jadi ketahuilah wahai saudaraku, lalu beliau doakan semoga Allah selalu membimbing Anda untuk tetap taat kepadanya. Ini doa yang tentu saja doa kebaikan, karena doa-doa agar kita taat itu adalah sesuatu yang memang kita harapkan. Kita bagus kalau seandainya mendoakan saudara-saudara kita agar tetap taat, agar tetap istiqamah. Karena ketaatan itu salah satu dari bentuk istiqamah. Seandainya orang tetap istiqamah dengan aturan-aturan Allah dan Rasulnya, maka berarti dia berada di dalam ketaatannya. Ketaatan di dalam af'al, ketaatan di dalam aqwal, taat dalam perbuatannya, taat dalam perkataannya, bahkan taat kepada Allah ketika dia sukun, ketika dia diam. Jadi diam saja itu perlu ketaatan sebenarnya. Karena berapa banyak diam itu yang justru melahirkan maksiat. Mungkin dia diam saja, tapi dia berpikir dengan hal-hal yang tidak baik. Nah, maka ketika dikatakan arsyadakallahu li ta'ati, semoga Allah selalu membimbing kamu untuk tetap taat. Itu taat dalam artian yang sangat umum, sangat luas. Taat dalam perbuatan itu tentu saja bagaimana kita selalu bersikap, bertindak, berbuat sesuai dengan yang diajarkan Rasul. Maka apapun aktivitas yang kita lakukan, hendaknya selalu aktivitas itu dalam bingkai ketaatan kepada Allah. Maka ketaatan di sini tidak mesti dalam artian ibadah mahdhah, dalam artian sujud, ruku, tidak. Semua sikap dan tindakan kita asal bermuara kepada ketaatan kita kepada Allah, cinta kita kepada Allah, maka itu bisa masuk dalam kategori mentaati Allah. Kita mungkin mengerjakan kerja-kerja dunia kita, tetapi berada pada bingkai ketaatan. Kerjakanlah dunia kita itu. Dunia ini sangat luas untuk kita beraktivitas. Bebas kita untuk beraktivitas di dunia Allah ini. Pergilah kemana-mana, silakan. Tetapi dalam bingkai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam artian, apa yang kita lakukan itu membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dalam akwal, dalam perkataan, bagaimana kita selalu berkata, berucap dalam bingkai ketaatan, sehingga
apa yang kita ucapkan itu sesuatu yang membuat kita semakin dicintai oleh Allah. Karena ungkapan kita adalah ungkapan-ungkapan yang dalam bentuk ketaatan dengan tidak mengucapkan sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah ada ucapan-ucapan yang dimurkai oleh Allah? Tentu saja ada. Ada ungkapan-ungkapan yang tidak baik, ada ungkapan-ungkapan dosa, ada ungkapan-ungkapan yang justru mendatangkan fitnah, ada ungkapan-ungkapan yang justru merusak masyarakat. Kalau sudah itu, berarti itu sudah di luar bingkai ketaatan. Nah sekarang, bagaimana kita senantiasa berupaya untuk menjaga apa saja yang kita ucapkan, tapi selalu kita timbang-timbang semua ucapan kita agar tetap berada pada ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebenarnya cara oleh Allah untuk mendulang kebaikan. Ada amalan melalui ungkapan-ungkapan yang sangat mudah untuk dilakukan, tetapi justru sangat berat dan besar pahala. Padahal itu cuma ucapan. Itu ucapan la ilaha illallah hanya memerlukan kesadaran jiwa. Rusak pun semua anggota tubuh kita ini, kaki tidak bisa berjalan, tangan tidak bisa menggapai, mata mungkin sudah tidak bisa melihat, telinga mungkin sudah tidak bisa mendengar, tapi bisa tidak mengucapkan kata la ilaha illallah. Maka orang yang dalam keadaan sakaratul maut, orang dalam keadaan sakaratul maut kan tidak bisa buat apa-apa lagi, tidak bisa lagi. Aktivitas apapun dia tidak bisa lakukan. Tapi yang masih tersisa apa? Lisan yang bisa berucap. Maka dimintalah oleh Nabi agar akhir kata yang kita ucapkan adalah la ilaha illallah. Tidak mungkin Nabi suruh kalau kita tidak bisa. Coba kalau kalian lagi sakarat, sujud dulu. Tidak bisa itu. Pasti tidak bisa. Jangankan sujud, menggerakkan badan saja sudah tidak bisa. Tetapi mengucapkan la ilaha illallah bisa. Bahkan la ilaha illallah bibir pun tidak diperlukan. Coba kalau tidak usah diikutkan bibir kita dalam mengucapkan la ilaha illallah, cukup lidah, bisa. Begitulah mudahnya. Dan itu akwal, itu perkataan yang tentu saja harus diikutkan oleh keyakinan hati. Karena zikir yang paling baik itu adalah zikir yang lisan wal qalb, ucapan lisan yang diikutkan oleh hati. Itu tingkatan zikir yang paling tinggi. Seandainya yang berucap hanya lisan lalu hati tidak ikut, itu kadang-kadang bisa melahirkan kemunafikan. Tapi ketika dia berzikir dengan lisannya dan diikutkan oleh hatinya, itulah ciri-ciri orang-orang yang beriman. Sehingga orang-orang berimanlah yang diminta oleh Allah untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang beriman, maka berzikirlah kamu dengan zikir yang banyak. Tidak usah sedikit-sedikit, tapi zikirlah terus menerus, bahkan wasabbihuhu bukratan wa asila, pagi dan sore. Baik, ikhwati fillah, ini doa untuk kita yang mudah-mudahan doanya dikabulkan oleh Allah, lalu kita senantiasa berada di dalam ketaatan untuk Allah dan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau katakan? Dia mengatakan annal hanifiyata millata Ibrahim
an ta'budallaha wahda mukhlishan lahuddin. Bahwa sesungguhnya Hanifiyah itu apa namanya itu? Istilah ya, sebuah istilah agama yang hanif umpamanya. Apa makna hanif di sini? Yang lurus, agama yang lurus, yang tetap berada pada kesyirikan, pada ketauhidan, dan selalu berusaha untuk meninggalkan kesyirikan. Itu yang hanif. Jadi lurus. Dan itu adalah ciri-ciri dari millata Ibrahim, agamanya Nabi Ibrahim. Jadi annal hanifiyata millata Ibrahim, sesungguhnya agama yang lurus itu, agama yang cenderung kepada tauhid, yang hanya menjaga tauhid dan berupaya selalu maksimal dalam menjaga syirik, yang menjadi ciri-ciri dari millata Ibrahim, agamanya Nabi Ibrahim, adalah anta budallaha wahda mukhlishan lahuddin. Bahwa kamu menyembah Allah saja, bahwa kamu beribadah hanya kepada Allah saja, mukhlishan lahuddin. Yang kamu kerjakan ibadah itu mukhlishan, dengan ikhlas. Mukhlishan lahuddin, ikhlas untuk Allah dalam beragama. Inilah yang hanifiyah itu, yang millata Ibrahim, yang dulu diajarkan kepada Nabi Ibrahim. Dan kenapa disebutkan Nabi Ibrahim? Ini menggambarkan memang bahwa kemuliaan Nabi Ibrahim yang pertama. Kemudian juga bahwa sesungguhnya apa yang dibawa dulu oleh Nabi Ibrahim sebagai sebuah agama tauhid, itu juga lah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang Nabi Ibrahim itu dalam Al-Quran juga ada disebut-sebut sebagai uswah, kan? Dua nabi yang disebutkan dalam Al-Quran untuk diteladani. Yang pertama adalah Nabi Muhammad, yang kedua adalah Nabi Ibrahim. Bahkan ketika dikatakan bahwa Nabi Ibrahim itu sebagai Abul Anbiya, di mana digandengkan sholawat, kita akan diminta untuk bersalawat. Ada salawat yang singkat yang hanya menyebut Nabi Muhammad saja. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Akan tetapi ada salawat yang lebih sempurna yang disebut dengan salawat Ibrahimiyah, yang di situ digandeng antara Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali. Disebut dia dengan selawat Ibrahimiyah karena disebut di situ nama Nabi Ibrahim. Itu karena ada satu kesatuan yang tidak berbeda. Akidah yang dibawa oleh Nabi Ibrahim adalah sama dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa ketentuan yang ada pada millata Ibrahim itu? Apa sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah yang menjadi ciri dari al-hanifiyah itu an ta'budallaha wahdah, bahwa kamu menyembah Allah satu saja, hanya Allah saja, mukhlishan lahuddin, ikhlas hanya untuk dia di dalam beragama. Wa bidzalika amarallahu jami'an nas, dan dengan itulah, untuk itulah amarallahu jami'an nas, Allah memerintahkan semua manusia, wa khalaqahum laha, dan untuk itu juga Allah menciptakan mereka. Jadi kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita hanya menyembah Dia saja, agar kita hanya beribadah untuk Dia saja.
Dengan artian bahwa sesungguhnya tidak pernah akan dibolehkan kita beribadah untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana beliau ambil pernyataannya ini? Itu dari sebuah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan oleh Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ya'budun. Apa arti ya'budun di sini? Wa ma'na ya'buduna yuwahhidun. Jadi arti dari kata ya'buduna di sini adalah yuwahhidun, tauhid. Agar mereka mentauhidkan saya, agar mereka menyembah hanya kepada saya, agar mereka beribadah hanya untuk saya saja. Maka ketika dikatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, berarti perintah untuk tauhid bukan hanya pada untuk manusia saja, tetapi manusia dan jin. Berarti jin juga diciptakan untuk itu. Karena dia juga adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang juga harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berdasarkan kepada ayat ini. Nah, jadi apa yang dikatakan oleh penulis di sini, ini saya kira sesuatu yang sudah sangat terang dan jelas, dan mudah-mudahan kita juga tidak sulit untuk memahaminya, bahwa sesungguhnya Allah menciptakan kita memang hanya untuk yuwahhidun, agar mereka manusia-manusia dan jin itu senantiasa bertauhid dan hanya mengesahkan Allah dan beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah, di sini diberikan penjelasan yang sedikit agak luas. Apa yang dimaksud dengan anta'budallah? Anta'budallah. Karena kata ta'budu itu dari abada, ya'budu, abdan. Kita ini disebut sebagai abdun. Abdunnya itu adalah Abdullah, hamba Allah. Kata hamba itu dulu pada masa jahiliyah, pada masa Rasul menyampaikan Islam, itu juga ada dipakai untuk manusia. Karena ada manusia yang statusnya sebagai hamba. Yang berbeda nanti dengan orang-orang yang merdeka. Kalau orang-orang merdeka, orang-orang yang sempurna tanggung jawabnya, dia mengatur dirinya sendiri. Tetapi kalau hamba itu dia diatur oleh tuannya. Maka sebenarnya untuk memahami makna hamba, perlu kita bawa juga kepada apa yang dimaksud oleh hamba oleh orang-orang jahiliyah ketika mereka menyebut ada manusia yang menjadi hamba ketika itu. Maka orang-orang jahiliyah lah sebenarnya yang sangat mengerti dengan arti hamba itu. Jadi hamba pada masa jahiliyah itu orang tidak merdeka, dia diatur hidupnya oleh tuannya. Dia harus mentaati apa saja yang diinginkan oleh tuannya. Seandainya Tuhan mengatakan kamu pegang tali kambing itu terus jangan lepaskan, tidak boleh dia lepaskan. Kalau seandainya tuannya memerintahkan sesuatu, tidak boleh seorang hamba tadi untuk menolak apa yang diperintahkan itu. Dia harus mentaati tuannya itu. Apa saja yang diperintahkannya. Seandainya dia tidak mentaatinya, tuannya ini boleh memperlakukannya dengan apa yang dia inginkan. Mau dipukulnya, bahkan mau dijualnya. Itu yang status hamba dulu pada masa jahiliyah. Sekarang kan hamba manusia itu kan sudah tidak, bisa dikatakan sudah tidak ada. Nah maka kalau hamba pada manusia saja, begitu mereka harus taat kepada tuannya. Sekarang kalau dikatakan Abdullah, hamba Allah, apa yang harus dimiliki oleh seorang hamba Allah di hadapan aturan-aturan Allah? Tentu saja adalah
bagaimana kita sebagai hamba Allah yang harus tetap taat dan tunduk kepada semua aturan Allah. Aturan Allah itu ada dalam dua sisi nanti. Ada aturannya dalam bentuk perintah, ada aturannya dalam bentuk larangan. Aturan dalam bentuk perintah tentu saja sesuatu yang harus kita kerjakan. Diperintahkannya sholat. Kalau nanti matahari, kalau nanti fajar sudah terbit, maka kalian harus sholat subuh. Apa sikap seorang hamba di hadapan perintah ini? Sikap seorang hamba di hadapan perintah ini mentaati apa yang diperintahkan. Kalau seandainya nanti masuk bulan Ramadan, nampak hilal Ramadan itu, faman syahida minkumus syahra falyasum, maka harus berpuasa. Berarti sikap seorang hamba ketika ada perintah maka harus mentaati. Karena kita hamba, kita harus sadar dengan status kita sebagai seorang hamba. Nanti ada pula aturan-aturan dalam bentuk larangan. Kalian jangan mabuk, jangan berzina, jangan makan riba, jangan begini, jangan begini. Apa sikap seorang hamba? Sikap seorang hamba mentaati. Kalau ada larangan berarti harus ditinggalkan, kalau ada perintah berarti harus dikerjakan. Itu sikap seorang hamba. Dan kita harus sadar bahwa kita ini adalah hamba. Dan Allah berhak melakukan apa saja terhadap hambanya sesuai dengan yang Dia kehendaki. Mau dimatikannya mati itu. Seandainya Allah menghendaki untuk mematikan kita saat kita berbuat maksiat, maka kita akan mati saat kita berbuat maksiat itu. Tapi betapa ruginya kita, betapa celakanya kita kalau seandainya kita mati dalam keadaan berbuat maksiat. Seandainya Allah menghendaki kita ini mati dalam keadaan berbuat taat, dalam keadaan berbuat amal soleh, mati kita dalam berbuat amal soleh. Dan betapa mulianya kalau seandainya kita mengakhiri kehidupan kita dan kita dalam keadaan beramal saleh. Maka ketika dikatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kalian mati kecuali dalam Islam. Apa makna ayat ini? Padahal kita kan tidak tahu kapan kita mati. Tidak ada kita yang tahu kapan kita mati. Sementara Allah bilang jangan kalian mati dulu kecuali dalam keadaan Islam. Itu artinya adalah bahwa Islamlah kalian, taatlah kalian dalam setiap saat, sehingga pada saat kematian itu datang kalian berada di dalam ketaatan kita kepada Allah. Nah maka kata abdun itu anta'budullah. Abdun itu diambil dari kata itu. Itu masdar namanya itu kalau dalam ilmu nahwu. Abada ya'budu. Nah sekarang kita menjadi hamba. Dan Allah memang meminta kita bahwa kita hanya menyembah, hanya beribadah, hanya tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah jadi anta'budullah, hendaklah kamu beribadah kepada Allah. Dan ini adalah ciri-ciri dari al-hanifiyah millata Ibrahim, memberikan ketundukan, ketaatan, ibadah hanya kepada Allah. Itulah ciri-ciri agama Hanif. Itulah ciri-ciri millata Ibrahim yang harus ada pada diri kita. Di sini diberikan penjelasan apa itu ibadah. Ibadah kita bisa memaknainya, yang pertama sekali dikatakan makna secara umum at-tazallul lillahi mahabbatan wa ta'ziman. Ini ibadah dalam artian umum. At-tazallulu lillahi mahabbatan wa ta'ziman. Ketundukan kepada Allah yang dilandasi oleh cinta dan penghormatan.
Jadi mahabbatan wa ta'ziman, ini harus ada. Tunduk kita kepada Allah, taat kita kepada Allah, tapi taat kita kepada Allah itu landasannya mahabbatan wa ta'ziman. Landasannya cinta dan pengagungan. Maka kita beribadah itu atas dasar bahwa kita mencintai Allah. Sehingga ibadah kita tidak terpaksa. Ibadah kita penuh kesadaran bahwa kita mencintai Allah lah kita melaksanakan perintahnya itu. Kita mencintai Allah lah bahwa kita mentaatinya. Artinya dasar cinta yang datang dari hati ini yang mendorong kita untuk mentaatinya. Bukan atas dasar keterpaksaan. Kenapa kita bangun subuh? Karena kita mencintai Allah. Kenapa kita benar-benar menjaga makanan kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah? Kita jaga baik-baik makanan kita agar tidak ada di situ yang haram, karena mahabbatan wa ta'ziman. Ta'zim kita kepada aturan Allah. Karena Allah yang menyuruh untuk seperti itu, Allah yang memberikan aturan itu, sehingga kita mengagungkan, memberikan ta'zim kita dengan bentuk ketaatan tadi, at-tadallul bi fi'li awamirihi wajtinabi nawahihi, dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, alal wajhil ladzi ja'at bihi syara'i'uhu, dalam bentuk yang ja'at bihi syara'i'uhu, yang telah datang syariat-syariatnya dalam menyampaikan itu. Nah, oleh karena itu, kalaulah benar-benar kita melaksanakan apa yang diperintahkan Allah atas dasar cinta kita, atas dasar ta'zim dan pengagungan kita, tidak mungkinlah kita melakukan sesuatu yang diperintahkan tadi berbeda dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disinilah nanti semangat kita akan menjaga ibadah yang kita lakukan itu agar benar-benar sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi. Karena kita beribadah itu mentaati Dia, mentaati Allah, mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah sebabnya ibadah-ibadah yang kita laksanakan itu haruslah selalu didasari oleh dalil-dalil yang jelas, agar jelas siapa yang kita taati. Jadi ibadah itu kan mentaati kan? Taat kita kepada Allah, taat kita kepada Rasul. Sehingga apa yang kita kerjakan itu dalam rangka mentaati yang memerintahkan. Kenapa kita, kalau seandainya ada orang yang sudah kaya, dilebihkan hartanya oleh Allah, lalu dia bayar zakat? Kenapa dia bayar zakat itu? Karena mentaati perintah Allah. Kenapa kita bisa mengerjakan 2 rakaat sunat sebelum subuh? Karena Rasul yang nyuruh. Kenapa kita tidak kerjakan lagi 2 rakaat setelah subuh? Karena tidak disuruh oleh Nabi. Bahkan yang ada adalah larangan. Itu. Maka ibadah kita itu ketika didasari oleh dalil-dalil yang ada, jelas siapa yang kita taati. Tapi ketika ada satu ibadah kita anggap sebagai sebuah ibadah, tidak ada perintahnya, tidak ada hadisnya, tidak ada ayatnya, lalu kita kerjakan. Pertanyaannya, yang kita taati siapa? Jadi melakukan sesuatu yang tidak jelas siapa yang kita taati. Kalau kita katakan saya akan mentaati Allah dan Rasul, apa buktinya? Nah, disinilah tidak boleh kita membuat-buat ibadah dalam beragama, kecuali yang sudah memang jelas dan diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau berdasarkan kepada dalil-dalil mu'tabar
dapat dipegang sebagai dalil. Ya, ikhwati fillah. Jadi itu makna dari ibadah secara umum, at-tadallulu lillahi mahabbatan wa ta'ziman. Bagaimana kita memberikan ketundukan kita kepada Allah yang dilandasi oleh cinta dan penghormatan, pengagungan. Maka ibadah itu kita mengagungkan Allah. Kita benar-benar memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada ibadah dalam artian yang lebih khusus. Kalau tadi dalam artian umum, sekarang ibadah dalam artian yang lebih khusus. Al-ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda minal aqwali wal a'mali adh-dhahira wal batinah kal khawfi wal khasyah wat tawakkul was salati waz zakati was siyam. Jadi ibadah itu satu bentuk istilah ya, jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda, yang mencakup ke dalamnya, yang meliputi seluruh yang dicintai oleh Allah, yang diridainya, minal aqwali wal a'mali adh-dhahira wal batinah, baik dalam bentuk perkataan-perkataan wal a'mal, atau dalam bentuk perbuatan-perbuatan az-zahira wal batinah, baik perbuatan-perbuatan secara zahir, amal nyata yang nampak oleh kita, wal batinah, atau amal-amal yang tersembunyi. Apa contohnya? Kal khaufi wal khasya wat tawakkul. Kita menunjukkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu al-a'mal al-batinah, amalan-amalan yang tak nampak. Tawakal itu kan sesuatu yang ada pada hati, maka itu hubungannya dengan keyakinan kita kepada Allah. Kita beribadah. Kenapa kita beribadah? Di situ harus ada rasa takut kita kepada ancaman Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu bahwa orang yang bermaksiat itu akan mendapatkan neraka, maka ada perasaan takut kita dengan ancaman Allah, maka kita taati perintah-perintahnya. Maka dalam ibadah itu ada al-khauf, ada ar-raja. Raja itu harapan, khauf itu ketakutan kita kepada ancaman. Kalau raja itu harapan-harapan agar kita mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'annya. Maka itu tidaklah bertentangan dengan keikhlasan ya. Karena ada juga sekelompok orang-orang sebagian yang kadang mengatakan, oh, selagi kita sholat ini mengharapkan balasan, berarti masih belum ikhlas. Bertentangankah kalau kita beribadah taat kepada Allah, lalu kita mengharapkan apa yang dijanjikan Allah melalui ketaatan-ketaatan tadi? Salahkah? Tidak salah. Karena sesungguhnya Allah juga yang menjanjikan apa yang akan didapatkan oleh mereka yang mentaatinya. Inna lil muttaqina mafaza, umpamanya. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu akan mendapatkan mafaza. Apa mafaza? Keberuntungan. Kalau keberuntungan dalam artian yang datang dari Allah, itu maksudnya surga. Berarti bukankah kita mengharapkan surganya Allah? Maka tidak bertentangan ketika kita beribadah dengan mengharapkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita beribadah juga karena kita takut untuk mendapatkan ancaman-ancaman yang diberikan oleh Allah bagi para pelakunya. Maka kita tinggalkan karena pelakunya akan diancam oleh Allah. Nah, seperti itu tidaklah bertentangan dengan keikhlasan. Dan itu semua masuk dalam kategori al-a'mal al-batinah. Ada lagi nanti al-a'mal al-zahirah. Seperti apa itu? Salat, zakat. Kalau salat kan nampak kita orang sujud, orang ruku, maka masuk dalam kategori al-a'mal al-zahirah.
Kalau bayar zakat, zakat fitrah umpamanya, orang datang bayar zakat fitrah, Pak ini zakat fitrah saya, nampak kita, tahu kita kalau dia sedang berzakat fitrah. Tapi tawakal itu sesuatu yang tersembunyi. Tawakal itu bagaimana kita berserah diri kepada Allah setelah kita melakukan ikhtiar dan al-akhdzu bil asbab. Jadi tawakal itu setelah kita berbuat, bukan bertawakal tanpa melakukan ikhtiar. Harus ada usaha. Usaha itu sebagai ibadah. Meskipun nanti hasilnya hanya Allah yang menentukan. Jadi apapun usaha yang kita lakukan, kita tidak bisa menentukan hasil. Allah yang menentukan. Agar sawit ini buahnya lebat, pupuk. Belilah pupuk. Pilih pupuk yang paling mahal agar buahnya. Tapi apakah yang memupuk bisa mengatur buah sawit? Nggak bisa. Semata-mata itu kehendak Allah. Namun di dunia ini memang ada yang namanya sunnatullah. Sunnatullah itu kan satu ketentuan yang Allah tetapkan. Ada hal-hal yang kalau sebabnya sudah dilaksanakan, maka secara sunnatullah dia akan bisa mendapatkannya. Tapi sekali lagi, ketika Allah menghendaki lain, yang akan terjadi adalah apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kita ikhtiar, barulah di situ kita kemudian serahkan kepada Allah semuanya. Al-ikhtiar, al-akhdzu bil asbab, lalu bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata dokter, kalau seandainya ini penyakitnya, ini obatnya. Obat itu bertingkat-tingkat pula. Ada yang generik, ada obat yang di atas itu, ada obat yang paling mahal yang diandalkan. Tapi apakah dokter bisa mengatur kesehatan, kesembuhan? Tidak. Semahal apapun obat yang diminum oleh seseorang, kalau kata Allah tidak sehat, maka yang akan terjadi adalah yang diinginkan oleh Allah. Maka perlu kita bertawakal kepada Allah, serahkan diri kita kepada Allah, karena Dia yang benar-benar mengatur kehidupan kita, Dialah yang menentukan arah hidup kita. Kita hanya melakukan apa yang perlu untuk kita lakukan. Nah itu. Jadi diberikan 3 contoh di sini, al-khauf wal khasyah wat tawakkul. Padahal ada banyak lagi amal-amal batin yang selain daripada yang 3. Sebagaimana di sini juga amal zahir disebutkan 3, wassalati wazzakati wassiyam, tapi di ujungnya dikatakan wa ghairi dzalika min syara'il Islam, dan syariat-syariat Islam selain daripada yang disebutkan itu. Nah, ikhwati fillah, ini ibadah dalam artian yang lebih khusus. Karena nanti berarti ada yang zahir, ada yang batin. Kemudian juga kita tambah 1 poin lagi sebelum kita berdiskusi. Ada yang menarik yang diberikan penjelasan di sini, bahwa ibadah itu ada 2 macam. Diistilahkan di sini oleh pensyarah. Pertama diistilahkan dengan ibadah kauniyah, yang kedua diistilahkan dengan ibadah syar'iyah. Apa beda ibadah kauniyah dengan ibadah syar'iyah? Kalau ibadah kauniyah itu adalah ketundukan kita kepada perintah Allah, kepada ketetapan-ketetapan Allah yang berkaitan dengan kejadian dan penciptaan. Jadi tunduk kita kepada apa yang sudah diatur oleh Allah dalam kehidupan kita ini. Kita tidak bisa membantah. Ada orang yang ketika istrinya melahirkan pertama anaknya laki-laki. Biasanya seorang suami menginginkan lagi anak keduanya adalah perempuan. Kita menginginkan itu. Tapi kadang-kadang enggak dapat. Ternyata yang lahir juga laki-laki.
Yang ketiga ternyata masih laki-laki. Yang keempat ternyata, yang kelima, ada pula orang yang pertama lahir perempuan, yang kedua mereka yang berdua menginginkan laki-laki, tapi ternyata lahir perempuan sampai 7. Muncullah istilah putri 7. Karena dia punya 7 putri. Yang begini-begini nih kita harus tunduk. Kita tidak bisa mengatur. Ini bukti bahwa hidup kita ini bukan kita yang ngatur. Orang kalau buka usaha, apa yang diinginkannya? Setiap kali buka usaha, pasti yang diinginkannya maju. Kalau perlu, dia yang paling maju. Pasti itu. Tapi apakah setiap orang buka usaha lalu maju? Nah. Lalu kita mau apa? Siapa yang mau kita bantah dalam persoalan ini? Serahkan kepada Allah. Tetap jaga tauhid, tetap jaga iman. Jangan sekali-kali lari kepada kesyirikan. Karena di sini kadang muncul kesyirikan itu. Capek dia ingin begini, tidak dapat juga. Ada janji-janji dari dukun mana, nanti dia kalau pakai jimat ini nanti bisa begini. Dicarinya itu demi mendapatkan apa yang dia inginkan. Padahal yang menentukan itu semua hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibadah kauniyah itu ketundukan kita, taat kita kepada Allah dalam hal-hal yang memang sudah ditentukan oleh Allah dalam penciptaannya, dalam berbagai hal di kehidupan kita ini. Sikap kita hanyalah taat, tunduk. Oh iya, berarti Allah yang menginginkan begini. Ada orang sudah itu tinggal dipanen aja padi itu, sebentar lagi mau dipanen itu datang banjir, rusak semua yang mau dipanen tadi itu. Ya mau apa? Siapa yang mau kita marahin? Tidak ada yang berhak untuk kita marahin siapapun. Tugas kita hanyalah kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang betapa sayangnya dia sama anak bayinya itu, masih kecil, masih lucu-lucunya, sayang dia. Kata Allah, umurnya hanya sampai hari ini, mati dia. Siapa yang harus dimarahin? Tidak ada. Apa sikap kita sebagai hamba Allah? Maka di antara makna anta'budullah itu, kamu hanya menyembah Allah, berarti serahkan ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ibadah kauniyah, ketundukan kita kepada ketentuan Allah dalam kehidupan kita ini, dalam penciptaannya dan lain sebagainya. Mulai umur 40, rambut sudah tidak putih lagi, sudah tidak hitam lagi, tapi sudah berubah jadi putih. Udah terima. Mau diapain? Maka Nabi melarang kalau udah tua tuh jangan rubah lagi warna rambutnya menjadi hitam. Karena seolah-olah tidak rela dia dengan, masa mau hitam terus? Masa mau muda terus? Ya kan? Nah, dilarang oleh Nabi. Kalau mau rubah juga, rubah ke warna lain. Nah, karena nanti tua dirubah jadi warna hitam. Jangan-jangan semangat pula, dia lebih semangat pula dari orang-orang muda untuk berbuat salah. Jadi sudah diatur semua oleh agama. Kita tunduk saja, karena Allah semua yang mengatur. Sikap hamba yang benar-benar menjadi hamba Allah adalah tunduk, taat, menerima apa yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada yang diistilahkan ibadah syar'iyah. Istilah ibadah syariah ini adalah untuk ketundukan dan kepatuhan kita kepada Allah dalam hal-hal yang berkaitan dengan syariat-syariat, ketentuan dalam beragama, seperti perintah beribadah,
Kita harus sholat, kita harus puasa, kita harus berzakat, harus jaga lidah, harus jaga mata, jaga pandangan. Itu berarti syariah. Syariat-syariat yang ditentukan oleh Allah, di mana kita diminta untuk mentaatinya. Penekanan beribadah, kalau kita bicara ibadah, itu sesungguhnya penekanannya ada pada ibadah syariah. Karena disitulah nanti orang yang akan terbagi kepada dua. Ketika dikatakan, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah, apakah semua manusia beribadah kepada Allah? Ternyata tidak. Ketika diperintahkan oleh Allah kamu puasa di bulan Ramadan, apakah semua orang puasa di bulan Ramadan yang muslim? Tentu saja tidak. Ketika dikatakan u'budullah, sembahlah Allah, ya ayyuhan nas u'budu rabbakum, hai manusia sembahlah Rabb kalian, apakah semua manusia menyembah Allah? Ternyata tidak. Maka kemuliaan kita di sisi Allah sesungguhnya lebih banyak ditentukan oleh ibadah syariah. Karena itu ada diberikan oleh Allah semacam pilihan, ikhtiar, tetapi kita diminta untuk memilih pilihan yang baik. Kita diminta untuk memilih, mengambil sikap yang baik yang sudah diajarkan oleh agama. Ketika ada orang kufur, ya kalau memang itu, udah silakan. Ada orang muslim sudah beriman dia kepada Allah, lalu dia tidak taat juga, udah, nanti akan ada balasannya. Maka orang yang taat disiapkan balasannya, orang yang durhaka juga disiapkan balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Disinilah ujian iman kita itu selalu ada di hadapan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang benar-benar ibadahnya maksimal kepada Allah, orang-orang yang benar-benar tauhidnya sempurna kepada Allah, maka di hadapan perintah-perintah Allah dia tidak akan banyak tanya. Yang ada pada hatinya hanyalah bagaimana dia bisa tunduk dan patuh untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ikhwati fillah, ibadah syariah inilah yang sesungguhnya yang menjadi hal yang harus kita pahami baik-baik, karena ketentuan-ketentuan Allah yang mungkin saja kita tidak bersemangat mengerjakan, tapi ingat, setiap kali kita meninggalkan atau menyalahi aturan Allah, itu akan ada balasan-balasan yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Yang baik yang kita lakukan nanti akan ada balasannya, yang buruk yang kita lakukan akan ada pula balasannya. Maka diperlukan bagi kita bersama untuk memiliki ketaatan secara mutlak, apalagi pada sifatnya ibadah syariah. Kalau ibadah kauniyah kan ada hal-hal yang kadang kita tidak bisa berkehendak kan. Itu semata-mata hanya Allah yang menentukan. Ketika diberikan musibah, ya paling kita harus menyikapinya dengan sikap sabar. Ketika ada musibah, tapi kita tidak bisa menghindar dari musibah itu. Kalau bisalah kita menghindar dari musibah itu, tidak ada orang yang pernah jatuh di kendaraan. Apakah orang jatuh kendaraan itu keinginan dia? Tidak kan? Kata polisi, hati-hati, jangan kencang-kencang, pakai helm. Udah pakai helm, enggak juga kencang-kencang. Orang rupanya yang kencang. Jadi dia udah berhati-hati itu, udah maksimal betul dia, fokus dia. Semua sudah dilaksanakan. Ternyata ada orang lain yang nabrak dia dari belakang. Tetap aja terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau terjadi, udah sabar, karena itu ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya tunduk saja. Berarti di balik semua itu pasti ada kebaikan yang ingin diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu cara menyikapi musibah sebenarnya. Agar kita selalu berpikir positif. Kalau enggak nanti kita akan berpikir negatif terus.
Apapun musibah yang diberikan oleh Allah, pasti di baliknya ada kebaikan, ada hikmah yang mungkin kita belum tahu sekarang. Nanti kalau sudah tahu, jangan-jangan kita bersyukur gara-gara mendapatkan musibah itu. Syukurlah kemarin begini, untung kemarin saya begini. Rupanya musibah tapi untung. Ini yang luar biasa agama Islam. Musibah diberikan oleh Allah, tapi pada akhirnya nanti kita akan mengatakan untung dan bersyukur dengan musibah. Itu juga adalah sebabnya kita harus memuji Allah dalam setiap saat, meskipun dalam keadaan yang bagi kita tidak baik, tapi sesungguhnya bagi Allah pasti di situ ada kebaikan. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya, dan semoga kita semua menjadi hamba Allah yang benar-benar menjadi hamba Allah yang taat, tunduk dan mentauhidkannya, mukhlishan lahuddin, secara ikhlas, tulus, tanpa dicampuri oleh niat apapun. Semoga itu semua bisa kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan kira-kira sebelum kita tutup? Silakan kalau ada. Kalau tidak ada ya mungkin kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga majelis ini menjadi wasilah bagi kita untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, mungkin perlu dipastikan lagi bahwa untuk Sabtu jadwal kita itu Sabtu pertama sama Sabtu ketiga. Sabtu. Sedangkan untuk Ahad 1 sama 4. Nah, jadi besok Ahad ketiga berarti kita tidak masuk. Ahad 1 sama 4. Kalau Sabtu 1 sama 3. Berarti minggu pertama setiap bulan Sabtu sama Ahad kita belajar insyaallah. Itu sebagai apa? Informasi. Karena sering tersalah, kadang-kadang diumumkan juga Jumat kan, minggu kemarin kan diumumkan tuh, besok Sabtu. Nah, mungkin ada informasi yang belum sampai gitu ya. Jadi sekali lagi Sabtu 1 dan 3, sedangkan Ahad 1 dan 4. Nah, gitu. Baik, assalamualaikum. Ketahuilah bahwa ketika kita mengikuti sebuah majelis ilmu, itu sesungguhnya Allah sedang memberikan kepada kita sekian banyak fadilah dan keutamaannya. Karena sungguh sangat mulia orang-orang yang berada di majelis ilmu. Orang-orang yang berada di majelis ilmu adalah orang-orang yang akan dimudahkan baginya jalan menuju surga Allah. Dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan di mana tujuannya adalah untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Surga itu perlu iman, dan mendapatkan surga itu perlu ilmu. Maka di majelis ilmulah kita bisa menumbuhkan iman kita, dan di majelis ilmulah kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan. Maka sering-seringlah menghadiri majelis yang bisa menambah iman kita dan juga bisa menambah ilmu, agar surga Allah itu benar-benar semakin dekat dengan kita bersama.